Sadar nggak sih, kalau belakangan banyak banget street circuit atau trek jalan raya di F1. Coba lu bandingin, dulu di era 2000-an, paling cuma ada Monaco, Albert Park, atau Montreal. Di 2022 ini, jumlahnya hampir ngegenapin jumlah jari di tangan kita, alias udah hampir 10. Ekspansi F1 ke berbagai kota di dunia, ngebuat trek jalanan tumbuh terus dari era 2000-an. Sebut aja ada Marina Bay yang hadir di 2008, terus ada Sochi dan Baku yang masuk kalender di tahun 2014 dan 2016. Dan jangan lupa, sempat ada Valencia Street Circuit di tahun 2012. Tahun-tahun sekarang apalagi? F1 udah kayak kecanduan balapan di trek jalanan gitu. Makin banyak kedatangan trek jalanan di kalender. Kayak misalnya, GP Arab Saudi di Jeddah dan GP Miami. Belum ngitung balapan jalanan di Hanoi, Vietnam yang batal terlaksana. Itu juga belum ngitung trek Las Vegas yang juga bakal balapan di jalanan kota Las Vegas tahun 2023 besok. Di tahun 2022 aja, ada total 8 balapan jalanan di kalender. Sebelum akhirnya cuma jadi 7 setelah Sochi dikeluarin dari kalender 2022 gara-gara dampak intervensi Rusia ke Ukraina. Jadi kelihatan kan, banyak banget F1 balapan di trek jalanan. Dan lu sadar gak sih, kalau Red Bull ini bener-bener lincah banget di trek jalanan. Benteng merah itu kayak bener-bener bisa ngejinakin jalanan-jalanan di F1. Buat perbandingan aja, dari tahun 2017 sampai sekarang, Red Bull bisa naik podium di street circuit dengan rasio 67%. Angka ini didapat dari 18 kalinya Red Bull naik podium dari 28 balapan. Rasio keberhasilan Red Bull di street circuit lebih gila lagi kalau cuma ngitung dari musim 2020. Musim 2020 emang spesial sih, karena kondisi pandemi praktis hampir gak ada balapan di trek jalanan. Jadi dari 3 musim terakhir F1 sampai tengah musim 2022, F1 cuma balapan 12 kali di trek jalanan. Dan dari 12 kali itu, Red Bull selalu naik podium. Sedangkan Mercedes, rival beratnya, cuma bisa naik podium 5 kali dari 12 kali kesempatan balapan di trek jalan raya. Musim 2022 ini malah lebih ngeri lagi. Dari 7 balapan jalanan yang udah diselenggarain, mulai dari Jeddah, Miami, Melbourne, Baku, Monaco, dan Montreal, Red Bull bisa menang 6 diantaranya. Red Bull cuma gagal menang sekali di Australia, tapi di sana pun mereka masih bisa finish di posisi 2. Bayangin, maka di kalender 2022, praktis tinggal nyisain 1 kali balapan lagi di trek jalanan, yaitu di Singapura, yang balik lagi setelah 2 tahun gak ngadain balapan karena dampak pandemi. Jadi menarik gak sih, apa yang bikin Red Bull kuat banget di trek jalanan? Untuk naklukin street circuit, nggak dibutuhkan tenang mobil yang gede. Karena umumnya, di street circuit banyak area track yang twisty alias belok-belok. Dan juga umumnya kanan kirinya adalah tembok, yang artinya bener-bener nggak aman buat sering-sering ngebejek gas. Kalaupun ada pengecualian, paling hanya beberapa track aja. Misalnya Montreal, yang meskipun masuk kategori track jalan raya, tapi semi-hybrid. Karena nggak semua bagian tracknya adalah jalan raya biasa. Punya beberapa area runoff yang memungkinkan tracknya punya karakteristik kebut, karena banyak lurusannya. Selebihnya yang masuk ke dalam street circuit punya karakteristik setup high atau medium downforce. Nah, di track dengan settingan high downforce, maka tenaga mesin gak lagi penting, tapi justru aeromobil yang punya lebih banyak peranan. Karena tujuannya adalah gimana caranya melibas setiap tikungan dengan cepat dan stabil. Nah, kalau bicara soal aero, Red Bull adalah yang terbaik. Apalagi kalau bukan karena ada Om Adrian Newey. Om Newey emang dikenal sebagai penjinak aero di F1. Hampir semua mobil racikannya adalah mobil-mobil yang punya sasis dan aero bagus. Nggak terkecuali mobil RB13 dan sampai sekarang RB18. Semuanya termasuk mobil-mobil yang punya aero yang efisien. Sebelum regulasi 2022, area kolong mobil adalah salah satu area terbaik untuk nyari downforce. Tim-tim F1 berusaha keras manfaatin kolong mobil dengan berbagai pendekatan. Ada yang pakai high rake dan low rake. Konsep high rake sendiri adalah salah satu inovasinya Om Newey dari tahun 2009. Konsepnya adalah dengan meninggikan buntut kolong mobil yang akan membuat lebih banyak volume udara yang tercipta di bagian kolong, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan downforce lebih banyak. Setelah beberapa tahun, makin banyak tim yang mencoba konsep high rake, dan mobil-mobil Red Bull ketinggian kolong belakangnya ini paling ekstrim kalau dibandingin tim-tim lain. Bahkan dengan Ferrari sekalipun yang juga mengadopsi high rake. Rivalnya, Mercedes, justru memilih jalur yang berbeda. Mereka memilih filosofi low rake. Mercedes bahkan beberapa kali jadi mobil dengan kolong paling ceper. Dua pendekatan ini punya filosofi yang berbeda. Jadi kalau lu udah pilih filosofi high rake pas awal pengembangannya, ya lu nggak bisa di tengah musim tiba-tiba ganti jadi filosofi low rake, karena ini udah nyangkut ke desain mobil secara umum. Mercedes punya sumbu roda yang panjang, makanya cocok dengan konsep low rake. Mobilnya jadi kebut dan stabil di lurusan, tapi nggak begitu lincah ketika menikung. Beda dengan Red Bull yang punya sumbu roda yang pendek. Bahkan selama era hybrid, hampir selalu jadi yang terpendek sumbu rodanya. Ini bikin mobil mereka lebih lincah di tikungan, ditambah dengan konsep high rake-nya. Ngebuat mobil Red Bull secara alamiah memang lebih cocok di track yang punya karakteristik twisty dan banyak belokannya. Setelah F1 masuk ke era regulasi yang baru yang memanfaatkan ground effect, Red Bull malah makin dominan. Di musim 2022, Red Bull makin gak kebendung di track jalanan. Salah satunya karena mobil RB18 punya aero package yang paling mumpuni.
bisa manfaatin ground effect dengan maksimal. Udah gitu, Red Bull adalah salah satu tim yang paling minim kena efek porpoising, alias efek jedak-jeduk. Wajar sih, Om Nui kan emang skripsinya ngebahas pemanfaatan ground effect di mobil balap. Nggak heran kalau langsung nemu salah regulasi aero baru ini. Selain itu juga, mobil RB18 adalah mobil dengan drag paling minim di grid. Ini ngebuat mobil Red Bull paling bisa diandelin kalau soal tire manajemennya. Akhirnya di trek-trek jalanan, mereka lebih unggul karena berbagai kelebihan di sisi aero dan ban. Tentu dengan hasil super dominan di street circuit musim ini, Red Bull diunggulkan banget untuk bisa meraih hasil bagus di Singapura buat menggenapkan dominasi mereka di trek jalan raya. Paling yang masih agak mengkhawatirkan dari Red Bull adalah mesin mereka yang kena masalah reliabilitas. Karena di Australia, alasan mereka gagal menang adalah akibat mobil Max yang kena masalah teknis. Padahal sebelum dia DNF, dia lagi sunmori tuh posisinya. Alias lagi mimpin balapan di depan dengan gap yang jauh dari lawannya. Jadi makin gak sabar gimana Red Bull bakal meliuk-liuk di jalan kota Singapura. Apalagi kalau lo bisa lihat langsung di treknya Marina Bay. Jadi menurut lo, Red Bull bakal menang gak nih di Marina Bay nanti? Itu aja yang bisa gue share soal dominannya Red Bull di trek jalanan. Tentu seperti biasa, kalau ada saran dan masukan, silakan aja komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share kalau lo suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!